akan Nabi Muhammad SAW adalah sama-sama kita berjuang untuk memperjuangkan daripada ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa umumnya berdakwah. Tapi kalau bahasa dakwah itu kan banyak orang awam mengartikan dakwah itu berarti harus bacaan. Dakwah itu harus majelis ceramah, atau harus dia buka kitab, atau harus dia punya pesantren. Ada dakwah di sini maknanya dakwah itu mengajak orang untuk berbuat kebaikan sesuai dengan porsi profesinya masing-masing. Karena semua elemen masyarakat, semua yang merasa dirinya umat Nabi Muhammad SAW, kalau disatukan ini menjadi kekuatan yang besar. Contoh, yang alim dengan ilmunya, disesuaikan orang alim dengan ilmunya, dakwahnya, ngajak orang dengan dalil-dalilnya, sampaikan hadisnya, Al-Qur'annya, kalam-kalam ulamanya. Kemudian pejabat dengan jabatannya, dakwahnya pejabat bagaimana? Dengan jabatan pangkat yang dia punya, dengan kebijakan-kebijakannya. Alatnya pejabat cuma ini. Ini alatnya pejabat. Tinggal tanda tangan, ACC, bikin perda, bikin peraturan, bikin undang-undang, ya, tulis. Ini aja. Oh, itu luar biasa. Mau apapun dia jawabannya, mau RT, mau RW, mau pembakal, mau lurah, mau camat, dengan ini kalau dia mau jadi ladang dakwah yang sangat luar biasa. Dan sudah banyak yang buktikan. Ya. Jadi pejabat itu tidak perlu istilahnya orang misalnya tempat mendoakan, nggak perlu. Iya, yang diperlukan pejabat itu ininya, ini ya, tanda tangannya nih. Ayo bikin aturan-aturan yang bijak, yang bagus, yang benar. Gitu, untuk menasihati umat, untuk dakwah, untuk perjuangan daripada agama. Kemudian orang yang tajir, orang yang agunia, pengusaha, ya berdagang. Dengan apa? Dengan hartanya. Iya, orang sugih, ya bahasanya kada usah empat ke majelis, kin bahasanya lah. Tadi bukan berarti kada ke majelis, kada bapak ada. Tetap turun ke majelis, bagus seandainya nih kada empat ke majelis, kada umpat bacaan, kada umpat berdengar, dengan hartanya itu nah itu sudah jadi pahala ibadah yang mengalir terus. Iya. Tapi kadang kan ada yang sadar, ada yang kada sadar. Orang sugih masih bertasbihan di rumah, masih aja beramalan sembahyang, mereka juga tapi kada perlu itu duitnya. Iya, untuk dakwah. Hartanya itu lebih afdal daripada ibadah-ibadahnya yang lain. Iya. Dan dakwah dengan harta ini itu yang disuruh. Artinya akan kita berjuang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala itu pembahasan malam minggu yang lalu membaca kitabnya itu tentang bahwasanya termasuk hal sesuatu konsekuensi yang ditetapkan di dalam agama adalah berjuang al-jihad, jihad fisabilillah, berjihad. Dan ini banyak orang yang minder atau tidak berani atau bahkan takutan gitu ketika disuruh untuk berjihad. Jihad ada dengan berperang di medan perang. Ada jihad itu adalah bukan di medan perang tapi di medan-medan daripada dakwah Rasulullah SAW. Perjuangan ilmunya, agamanya ini jihad juga. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama perintah Allah yang disebutkan di antara untuk masalah jihad adalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian yang pertama dengan amwal dahulu, hartanya dahulu. Kenapa kok harta dahulu disuruh? Di antaranya kalau manusia atau orang umat ini dia berani berkorban harta, maka bisa dipastikan dia akan berani mengorbankan nyawanya, jiwanya. Kalau sudah hartanya aja ada wani, takutnya nyawanya, duitnya aja sayang, nyawanya nih nyawakan, suruh berperang, ada harapan. Iya. Itu yang sudah disindir sama Allah di Al-Quran. Orang-orang munafik atau orang-orang fasik, orang-orang munafik di zaman Nabi itu ketika dibawa berperang macam-macam alasan. Macam-macam alasan.
aku inilah itulah. Nah, wala kulihal, jadi sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau ini disatukan, kelas. Terus gimana, Beb? Alim kada, ya kan? Pejabat kada, berduit atau pengusaha kada juga. Kita ini fakir, mau orang fakir, orang fuqara nih kan, orang miskin. Doa fuqara. Yang keempat, menunjang daripada perjuangan Rasulullah SAW dan doanya orang-orang fakir. Yang fakir ini bagian doa, nah itu pas. Iya, karena doanya orang-orang fakir ini mustajab juga sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang sugi kada kawa dikatakan sugi mun kada ada sakit. Ya, orang yang kaya apa aja kada kawa berzakat mun kada ada. Nah senang sama nia yang mustahil. Ya. Kan begitu. Jadi orang fakir ini enggak bisa jangan diremehkan orang fakir itu. Dan terbukti loh subhanallah termasuk ulun nih membangun di sini kebanyakan yang bantu orang fakir malah. Mereka bantu doa, mereka bantu tenaga, meskipun ada yang bisa bantu dengan hartanya, tapi doanya, kemudian tenaga. Nah, yang di sini bilangnya lambat aja menurut, bilangnya keperluan majelis. Ayo kita berpintaan, ayo kita bagi amplop, tenaga. Ya, kalau coba kan orang sugi disuruh ngambil rumah, ada mau. Ya, dengan orang-orang yang fukara kan kayak gitu itu tuh luar biasa. Doanya juga pulang luar biasa. Doanya. Orang-orang yang kadang sholat tengah malam, mau sholat tahajud, mau sholat duha, ada kebanyakan orang yang fakir. Masuk sugi ngorok biasanya ya kan. Ya, karena sifat manusia itu disindir sama dalam Al-Quran. Waya sakit, ya kan? Wah ibadahnya biasa, sudah nyaman, gak ingat lagi. Banyak yang gitu. Parah.